Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bertemu kembali bersama saya Nining Yustiana dari SMA Negeri 1 Parongpong. Di video kali ini Bapak Ibu, saya akan berbagi mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila yang telah dilaksanakan di sekolah kami. Nah, sekolah diharapkan menghasilkan pemimpin yang mampu mewujudkan SDGs, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, di antaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam dimensi profil pelajar Pancasila diharapkan para murid akan mempunyai jiwa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Sedangkan yang ingin dinilai dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini antaranya ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Sedangkan di dalam perkenalan global diharapkan murid mengenal dan menghargai budaya, bakat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan juga berkeadilan sosial. Dalam bergotong royong, diharapkan para murid dapat berkolaborasi dan mempunyai kepedulian. Tentu saja diharapkan juga kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Sedangkan dalam bernalar kritis, para murid diharapkan memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan dalam mandiri, para murid diharapkan mempunyai pemahaman diri dan situasi serta regulasi diri. Sejalan dengan mengapa proyek penguatan profil Pancasila, ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa perlulah anak-anak atau dalam hal aman siswa kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Nah, proyek di SMA ini dilaksanakan 25 sampai 33% jam pelajaran dialokasikan untuk proyek. Minimal proyek itu mempunyai 3 tema per tahun untuk kelas 10, 2 tema untuk kelas 11 dan kelas 12. Pengaturan jam proyek fleksibel dan membuat SK koordinator proyek per level dan fasilitator atau pendamping untuk setiap kelompok. Sedangkan tema-tema utama dalam pembelajaran berbasis proyek, Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Di antaranya, bangunlah jiwa raganya, rekayasa dan teknologi, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan demokrasi. Nah, di sini ada contoh penjabaran tema dan topik berdasarkan SDGs dan lingkungan sekitar, di mana dalam 7 tadi tema kearifan lokal,
kita akan meneliti mengenai budaya masyarakat sekitar, kesenian masyarakat lokal, sistem masyarakat, dan nilai-nilai luhur dari budaya sekitar. Sedangkan dalam rekayasa dan teknologi akan menitik beratkan pada membangun produk berteknologi, proses rekayasa yang sederhana, menciptakan karya digital, kreasi robotika, dan juga budaya smart society. Nah, contoh lainnya di kewirausahaan itu bisa membahas mengenai potensi ekonomi lokal, kegiatan ekonomi rumah tangga, karya bernilai jual, kreativitas dan budaya kewirausahaan. Sedangkan di dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita menitikberatkan contohnya pada fenomena global tentang lingkungan dari berbagai perspektif, fenomena global tentang kemiskinan, promosi budaya perdamaian, fenomena global tentang konflik dan kekerasan dari berbagai perspektif, stereo negatif, keberagaman di lingkungan sekitar dan di lingkungannya, serta promosi anti kekerasan. Sedangkan di dalam gaya hidup berkelanjutan, kita akan concern dalam bencana alam akibat perubahan iklim, krisis pangan, krisis air bersih, situasi banjir dan longsor, serta hutan sebagai paru-paru dunia. Sedangkan penjabaran tema lainnya di dalam bangunlah jiwa dan raganya, untuk contoh kita bisa konsentrasi pada kesehatan fisik dan mental, kesejahteraan diri, perundungan, masalah pornografi, narkoba, kesehatan reproduksi, dan juga cyberbullying. Sedangkan di dalam suara demokrasi, kita akan membahas kelangsungan demokrasi Pancasila mengenai kepemerintahan, juga tentang kebijakan dan pemilihan umum. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila mempunyai berbagai strategi. Bisa strategi blok di mana misalnya setiap hari Jumat atau seminggu itu semuanya melaksanakan blok. Ada juga menggunakan strategi kedua yaitu di blok. Jadi satu bulan itu atau satu minggu itu semuanya proyek dan tidak ada pembelajaran yang lainnya. Di sekolah kami yaitu di SMA 1 Parongpong, untuk kelas 10 kami menjadwalkan kelas proyek itu setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi ada 3 hari untuk pembelajaran proyek yang dibimbing oleh fasilitatornya masing-masing. Sedangkan untuk kelas 11, kami membuatkan jadwal pembelajaran proyek itu di hari Selasa dan di hari Kamis. Kenapa di hari kelas 11 ini berkurang? Karena pembelajaran proyek tidak ada untuk mata pelajar pilihan dan hanya terdapat pada pelajaran umum. Kemudian untuk di kelas 12, karena memang di sini belum wajib untuk melaksanakan proyek, namun di sekolah kami sudah diterapkan untuk proyek di kelas 12. Tapi karena jadwalnya sudah full, maka di sini pembimbingan proyeknya dilakukan di luar jam pelajaran dan sesuai kesepakatan antara si pembimbing dan anak bimbingannya. Nah, yang pertama kami lakukan adalah mengidentifikasi kesiapan sekolah. Yaitu pada tahap awal, satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik. Sekolah menjalankan proyek secara internal dan tidak melibatkan pihak luar. Nah, ada 3. Yang kedua itu tahap berkembang. Sekolah sudah memiliki dan menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Kedua, konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagai pendidik. Sekolah mulai melibatkan pihak luar untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Dan ada ketiga, yaitu tahap lanjutan. Pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan di sekolah. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami semua pendidik dan sekolah sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar sekolah agar dampak proyek dapat diperluas dan direplikasi secara berkelanjutan. Nah, di sekolah kami di SMA Negeri 1 Parongpong,
Tahun kemarin, ketika sekolah kami lulus menjadi sekolah penggerak angkatan 1, maka kesiapan sekolah tentu saja ada di tahap awal. Nah, tahun ini kami memasuki tahun kedua sekolah penggerak, maka alhamdulillah perkembangannya menjadi di tahap berkembang. Mudah-mudahan tahun depan setelah 3 tingkat melaksanakan kurikulum merdeka, maka kami akan berada di tahap lanjutan. Tahapan di sekolah kami mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dilaksanakan seperti ini. Yang pertama, kami menganalisis karakter sekolah. Kebetulan di kami itu terdapat di daerah pertanian dan perkebunan. Ya, kemudian setelah menganalisis karakteristik sekolah, kami menyusun modul proyek. Nah, modul proyek ini disusun oleh semua koordinator dan fasilitator proyek. Untuk melegal formalkan, maka kami membuat SK koordinator proyek per level. Jadi ada untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, dan juga fasilitator atau pendamping untuk setiap kelompok. Satu kelompok anak terdiri dari 6 orang. Seorang pembimbing biasanya membimbing 2 sampai 3 kelompok. Setelah semuanya set, sudah ada kelompoknya, sudah ada pembimbingnya, maka kami melaksanakan sosialisasi program kepada para murid dan orang tua murid. Untuk orang tua murid, kami mensosialisasikan lewat grup orang tua. Sedangkan untuk ke murid ini langsung dilaksanakan biasanya oleh para wali kelas. Nah, dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek dan pemantauan proyek. Ini dilaksanakan oleh para fasilitator dengan jadwal tadi yang setelah dilanjutkan, di mana di setiap pertemuan mengerjakan LK-LK atau lembar kerja yang sudah disiapkan dan dibahas bersama. Setelah proses pembimbingan ini selesai, maka di akhir proyek anak-anak atau murid akan presentasi proyek. Dalam presentasi proyek ini kami mengundang tiga sumber. Yang pertama dari guru, yang kedua dari orang tua siswa, dan yang ketiga dari manajemen sekolah. Setelah anak-anak presentasi proyek, maka kami, koordinator dan para fasilitator dan manajemen sekolah akan melaksanakan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek. Nah, untuk mengapresiasi hal yang sudah dilaksanakan oleh para murid, maka kami mengadakan panen karya atau disebut juga kadang pameran karya, kadang disebut juga dengan gebyar karya. Nah, ini untuk memamerkan semua produk atau semua hal yang sudah dihasilkan oleh para murid. Tapi Bapak Ibu, ini adalah opsional. Jadi bisa dilaksanakan mau ataupun tidak. Namun kami ingin menghargai apa yang sudah mereka laksanakan dan tentu saja panen karya ini mengundang semua stakeholder, mulai dari dinas pendidikan, pengawas, orang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah agar menyaksikan semua karya yang sudah dibuat oleh anak-anaknya dalam proyek tersebut. Namun tentu saja di setiap hal pasti ada kendala yang dihadapi. Nah, kemarin di tahun pertama kami mempunyai kendala berikut ini. Yang pertama, kadang tema proyek itu tidak jelas dan sulit dilaksanakan oleh murid. Yang kedua, proyek banyak mengeluarkan dana. Jadi banyak yang mengeluh. Yang ketiga, rubrik penilaian tidak diberikan kepada siswa. Yang keempat, setelah anak-anak atau murid melaksanakan proyek, kadang para fasilitator tidak memberikan umpan balik. Kemudian masih ada juga tidak dilakukan asesmen keterampilan profil pelajar Pancasila oleh para penguji. Dan
Ini juga ternyata kendala itu ada juga di diri fasilitator. Jadi kadang guru kesulitan memberi bimbingan dan penilaian proses. Nah, adapun miskonsepsi yang sering salah paham, yang sering terjadi, bahwa banyak yang beranggapan bahwa proyek penguatan profil Pancasila itu diartikan sebagai proyek kolaborasi antar mata pelajaran. Padahal proyek penguatan profil Pancasila merupakan kegiatan kurikuler dan terlepas dari capaian pembelajaran serta memiliki alokasi waktu yang khusus. Yang kedua, kadang guru menjalankan perannya bukan sebagai fasilitator, tapi sebagai guru mata pelajaran. Oleh karena itu, maka sekolah perlu membentuk fasilitator atau tim proyek. Guru menyampaikan materi, siswa mengerjakan tugas proyek. Padahal proyek penguatan profil Pancasila memberikan pengalaman nyata kepada murid agar mereka dapat mengidentifikasi masalah, mencari solusi, membuat produk, ataupun mengerjakan suatu aksi. Kemudian miskonsepsi selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bukan merupakan kegiatan prakarya ya Bapak Ibu. Jadi tidak melulu soal produk atau berjualan, melainkan murid ini diharapkan dapat bekerja dalam periode waktu yang ditentukan untuk menghasilkan produk atau aksi. Dan yang dinilainya pun adalah profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, ada beberapa ide untuk membuat proyek. Yang pertama, boleh aransemen lagu, boleh video klip, video dokumenter, brosur, buku, buletin, desain interior, desain baju, produk teknologi, produk makanan, bisa juga puisi, poster kampanye, webinar, website, galeri, diorama, ide produk, kampanye, jurnal ilmiah, kolase, komik, kuis di Canva, mural, post media sosial, petisi, scrapbook, seminar, pensi, dan lain-lain. Masih juga banyak yang lain ya Bapak Ibu. Kita gali saja apa itu proyek dan ingat yang dinilai adalah prosesnya, tapi pelaksanaannya apakah anak ini mengalami sendiri. Nah, apa sih yang harus ada di dalam modul project yang kita susun? Tentu saja ada 3 hal utama yang harus ada. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, harus ada komponen inti. Dan yang ketiga, ada lampirannya. Dalam informasi umum, tentu saja yang perlu itu adalah identitas penulis modul. Siapa? Kalau tim berarti tim siapa. Yang kedua, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, target dari peserta didik. Dan tentu saja yang keempat, relevansi tema dan topik proyek untuk satuan pendidikan. Di dalam komponen inti harus ada deskripsi singkat proyek, ini apa maksudnya, kemudian ada dimensi mana yang diambil, terus sub-elemen dari profil pelajar Pancasila yang berkaitannya. Nah, di sini untuk sub-elemen, Bapak Ibu tidak usah banyak-banyak, cukup 2 atau 3, ya minimal 2. Contoh misalnya di dalam berakhlak mulia, kita ambil akhlak kepada alam. Maka elemen dari profil pelajar Pancasilanya berarti yang mana? Nah, ada ambil di situ, 2 saja, tidak usah terlalu banyak. Kemudian tujuan spesifik untuk fase tersebut. Ingat, jadi di dalam modul project itu harus jelas tujuannya apa. Kemudian ada alur kegiatan project secara umum. Jadi kita harus sudah menggunakan timeline. Kapan pertemuan pertama bimbingan, apa yang akan dibahas, dikasih lembar kerjanya.
Kemudian diberitahukan asesmennya. Dalam assessment project hampir sama Bapak Ibu, jadi ada 3 macam assessment yang kita kerjakan. Ada assessment awal, ada assessment formatif, dan juga ada assessment sumatif. Nah, assessment awalnya berarti setelah ditentukan tema besarnya bersama-sama, maka para fasilitator akan menentukan assessment awal yang tepat untuk mengetahui kesiapan para murid dalam pengerjaan proyek tersebut. Dalam proses bimbingannya, maka ini akan diadakan assessment formatif. Sehingga nanti di akhir yang disebut oleh sekolah kami itu sidang, maka akan dilaksanakan sidang itu assessment sumatif. Kemudian ada pertanyaan pemantiknya, kemudian ada pengayaan dan remedialnya, dan tentu saja ada refleksi peserta didik dan pendidik. Di lampiran itu ada lembar kerja peserta didiknya per pertemuan, ada bahan bacaan pendidik dan peserta didik, dan tentu saja ada glosarium dan daftar pustaka. Nah, untuk tips pengembangan modul project, ini tips saja Bapak Ibu. Kalau di sekolah kami membuat modul untuk satu fase 3 tema di kelas 10. Jadi tim project ini membuat 3 modul project untuk kelas 10. Nah, di setiap modul tentu saja mengangkat tema yang berbeda sesuai dengan yang disepakati. Nah, di kami untuk kelas 10 itu yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, dan nanti, yang ketiga adalah membangun NKRI. Nah, penentuan topik disesuaikan dengan konteks sekolah atau dapat mengangkat tema SDGs tadi. Jadi ini, disebutnya apa ya, tergantung sekolah Bapak Ibu, topiknya disesuaikan. Di kami misalnya topik pertama itu gaya hidup berkelanjutan. Mungkin di sekolah Bapak Ibu berbeda. Yang keempat, fokus ke deskripsi project, ketercapaian profil pelajar Pancasila, dan asesmen proses kegiatan project. Kenapa harus fokus ke sini? Karena 3 aspek ini itu adalah yang masuk ke rapot project. Nah, untuk rapat project ini dibagikannya 1 tahun sekali ya Bapak Ibu. Nah, 6 elemen profil pelajar Pancasila tadi harus tercapai selama 3 tahun yang ada di SMA. Sehingga setiap tema project minimal 2 elemen profil pelajar Pancasila dikembangkan. Kenapa kami memilih di kelas 10 itu ada 3 tema, kelas 11 2 tema, kelas 12 3 tema? Karena seperti kita tahu kalau kelas 12 itu di sekitar bulan Maret ini sudah berakhir. Jadi kami sudahlah kelas 11 kelas 12 2. Kenapa kelas 11 2 juga? Ya ini karena mereka sudah pernah mengalami ya membuat proyek di kelas 10-nya. Nah, kelas 10 kita ambil 3 tema karena waktu belajarnya lebih panjang. Nah, ini pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA 1 Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, khususnya dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah foto-foto ketika anak-anak melaksanakan sumatif ya, penilaian asesmen sumatif di dalam proyeknya. Jadi mereka disebutnya oleh kami itu adalah sidang proyek. Jadi pengujinya ada 3 dari manajemen 1, kemudian bisa kepala sekolah, bisa wakil kepala sekolah. Yang kedua dari guru, diusahakan gurunya bukan fasilitator yang membimbing waktu pengujinya. Dan satu lagi kami mengundang dari orang tua siswa. Nah, ini sangat orang tua itu kadang sangat antusias Bapak Ibu. Mereka senang sekali diundang ke acara sidang. Mereka kadang amazed kenapa anaknya ternyata yang di rumahnya pendiam, itu ternyata pas presentasi sangat bagus. Kadang mereka juga tidak percaya, wah ini anak saya ini yang tampil. Mereka mengucapkan banyak terima kasih kepada sekolah sudah diberi kesempatan untuk menilai presentasi anak-anaknya yang kadang mereka tidak berekspektasi seperti itu. Nah, ini adalah
pamerannya, Bapak Ibu. Ada pameran projek, setelah itu kami mengadakan pameran. Di sini ada foto-foto kegiatan pamerannya yang sudah pernah kami laksanakan. Ini sekaligus dengan membuat, membuat apa namanya, projeknya itu dilihat karena mengundang semua stakeholder, jadi dilihat oleh semua orang, baik orang tua, guru, tamu undangan, dan lain-lain. Nah, di tahun pertama sekolah melaksanakan 3 tema yang berbeda kalau di kami dulu itu pertama. Projek dilakukan dengan membuat SK pelaksanaan projek, pembuatan model projek oleh tim pembimbing. Dulu kami mengambil blok Bapak Ibu di tahun pertama, jadi pembimbingan projek dilakukan selama 6 kali pertemuan dan itu maraton. Nah, pemaparan hasil proyek melibatkan pihak eksternal dan orang tua, ini tadi sudah saya katakan dikerjakan di dalam disebutnya oleh kami itu sidang proyek. Dan terakhir, langkah terakhir itu pameran karya yang dilakukan dengan mengundang semua orang tua dan pihak eksternal. Ini untuk tahun pertama saat sekolah kami terpilih menjadi sekolah penggerak angkatan 1. Nah, untuk tahun kedua, sekolah kami melaksanakan proyek dengan 7 tema untuk 1 tahun, Bapak Ibu. 3 tema di kelas 10, 2 tema di kelas 11, dan 2 tema di kelas 12. Kemudian sama ini proyek dilakukan dengan membuat SK pelaksanaan proyek, pembuatan modul proyek oleh tim fasilitator. Kemudian pembimbingan proyek dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali pertemuan, 1 sampai 2 kali 45 menit tiap pertemuan per minggu. Nah, setelah selesai pembimbingan, maka pemaparan hasil proyek melibatkan pihak eksternal dan orang tua. Nah, saat ini di kami kelas 10 sudah melaksanakan 2 kali sidang, kelas 11 dan kelas 12 baru 1 kali sidang. Sedangkan pameran karya dilakukan dengan mengundang semua orang tua dan pihak eksternal baru dilaksanakan 1 kali yaitu di akhir semester 1 dan juga, sekaligus dengan pembagian rapor. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat nanti, di YouTube saya, di channel YouTube saya, ininya ya, contoh sidang projek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini adalah sidang kedua dengan tema kearifan lokal. Ini baru, terjadi minggu lalu. Nah, yang kedua ini contoh gebiar karya yang dilaksanakan di, SMA Negeri 1 Parongpong. Ini gebiar karya kemarin yang di semester 1 yang sekaligus dengan pembagian rapot. Bapak Ibu nanti bisa lihat dipilih-pilih saja di channel YouTube saya. Di situ ada contoh-contoh gebiar karyanya, pelaksanaan sidang projeknya, dari yang tahun pertama kami lakukan. Karena terus terang Bapak Ibu, tentu saja banyak sekali, trial and error dalam pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, saya rasa cukup sekian Bapak Ibu, sesi berbagi dari saya mengenai pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di sekolah kami, yaitu di SMA Negeri 1 Parongpong. Terima kasih Bapak Ibu hebat atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.